apakah saat ini toko Shopee kalian itu sepi? Mungkin kalian belum setting toko Shopee kalian laris di tahun 2022 ini. Nah, settingannya apa aja? Silakan tonton video ini sampai habis ya guys. Oh yes, video kali ini kita akan ngebahas tentang settingan toko Shopee biar laris di tahun 2022 ini. Karena di tahun ini guys adalah tahun beratnya sebagai kita seller di Shopee ya. Karena semakin banyak kompetitor-kompetitor alias yang jualan di Shopee itu. Mungkin udah ada puluhan juta kali ya semenjak pandemi kemarin. Jadi supaya toko kita tetap bisa bertahan, kita harus setting toko Shopee kita dengan fitur-fitur terbaru dari Shopee guys. Nah, nanti saya akan jelaskan ya gimana caranya biar toko Shopee kita itu tetap bertahan dengan cara setting hal-hal yang nanti saya akan jelaskan guys. Dan by the way guys juga ya, teman-teman mungkin di sini yang nonton saat ini mungkin merasakan juga ya kalau tokonya itu lagi turun penjualannya ya. Khususnya di bulan-bulan kemarin ya, yaitu Juni dan juga Juli ya guys ya. Ya mudah-mudahan di bulan Agustus ini sih kalau toko saya sendiri naik ya. Biasanya sih di tahun Agustus nanti sampai akhir tahun guys ya, itu naik-naiknya tuh penjualan di toko kita. Tapi kalau misalnya toko kalian nggak naik penjualannya, mungkin bisa jadi karena kalian belum setting hal-hal ini nanti ya. Ya apa sih settingannya langsung aja kali ya guys ya. Kita akan bahas satu persatu. Let's go. Settingan pertama adalah kalian wajib mengaktifkan ekspedisi instan. Ya, ekspedisi instan ya guys. Karena pembeli sekarang guys, itu banyak banget yang maunya barangnya itu datangnya cepet. Jadi kalian mau nggak mau harus mengikuti tren tersebut, yaitu mengaktifkan fitur instan. Tapi bang, kalau misalnya saya dropshipper gitu ya, gimana bang kalau misalnya supplier saya itu nggak support ekspedisi instan? Pertama, kalian bisa coba untuk cari ya supplier lain dengan produk yang kalian jual saat ini yang sama ya, pasti ada kok yang support ekspedisi instan ya. Tapi kalau misalnya nggak ada yang support ekspedisi instan supplier kalian bisa menggunakan gudang online ya. Nah, gudang online kayak misalnya ya Crudable, Shipper, dan lain sebagainya guys ya. Supaya toko kalian itu bisa mengaktifkan fitur instan. Percayalah guys, fitur instan sekarang itu lagi naik-naiknya trennya guys ya. Karena toko saya sendiri dengan mengaktifkan fitur instan guys, itu lumayan naik juga omsetnya ya. Sekitar beberapa persen dibandingkan sebelum-sebelumnya yang mengaktifkan fitur instan, sebelum mengaktifkan fitur instan ya. Setelah mengaktifkan fitur instan, penjualan saya naik beberapa persen. Jadi guys, seperti itu ya. Pertama, kalian wajib untuk mengaktifkan fitur instan supaya kalian bisa bertahan ya jualan di Shopee dari maraknya kompetitor yang semakin banyak. Dan yang kedua adalah toko kalian itu harus bisa garansi ya guys. Kenapa harus bisa garansi? Karena dengan toko kalian itu memberikan garansi, secara nggak langsung pembeli itu merasa aman saat mau check out di toko kalian. Karena nanti kalau misalnya ada barangnya yang rusak atau kayak gimana, kalian ada garansi gitu ya. Jadi pembeli merasa aman guys. Tapi bang, kalau misalnya toko saya itu nggak ada garansinya gimana? Ya paling nggak kalau misalnya toko kalian itu nggak ada garansi, ya bisa retur maupun juga refund ya guys. Karena dengan begitu guys, pembeli juga akan merasa aman ya. Karena kalau misalnya nanti ada kesalahan tuh ya di pengirimannya atau mungkin waktu di perjalanannya itu ada yang lecet gitu. Kalau misalnya bisa retur, pembeli juga bakalan seneng gitu ya guys. Jadi teman-teman juga harus sih ya mengaktifkan fitur retur, kalau nggak ya bisa refund di toko teman-teman itu untuk memberikan keamanan terhadap pembeli kita. Tapi bang, kalau misalnya supplier saya nggak bisa retur dan juga nggak bisa refund gimana? Ya salah satu caranya ya tadi pindah supplier, kalau nggak ya bisa gunain gudang online gitu guys ya. Jadi itulah settingan yang kedua, yaitu bisa retur ataupun garansi ataupun refund supaya toko kita masih bisa tetap bertahan di 2022 ini. Terus settingan yang ketiga yaitu adalah ulasan kalian harus tetap bagus. Ya, jadi ini ulasan bukan bermaksud kayak FO ataupun apa itu guys ya. Tapi ini kalian harus tetap menjaga ulasan kalian itu tetap bagus guys. Karena kalau misalnya nanti ulasan kalian itu jelek ya, mau berapapun itu ulasan kalian, misalnya ulasan kalian udah ada ratusan. Tapi kalau misalnya ulasan kalian nggak kalian jaga ya, terus ada banyak yang ngasih bintang 1, otomatis bisa dipastikan produk tersebut bakalan turun guys penjualannya guys. Karena ya ulasannya jelek gitu guys ya. Jadi kalian harus tetap jaga tuh ulasan kalian biar tetap bagus ya. Minimal ya rating ulasannya itu ya 4,9 ya guys ya. Atau mungkin sampai 4,7. Jadi paling nggak ada ngasih yang bintang 4 sampai 5. Nah, gimana caranya biar ulasan kita tetap bagus bang? Ya pertama kalian bisa coba untuk menjaga kualitas produk kalian ya. Jangan sampai kualitas produk kalian itu ya jelek ataupun nggak sesuai. Nanti kalau misalnya seperti itu nggak sesuai ya ulasan kalian otomatis bakalan jelek. Jadi pastikan produk kalian berkualitas. Terus yang kedua dari segi pelayanannya ya. Kalau misalnya ada pembeli yang komplain ataupun pembeli yang barangnya rusak ya waktu di perjalanan, kalian harus bertanggung jawab ya. Ya caranya seperti itu tadi. Kalian bisa coba untuk bisa retur ataupun bisa refund gitu guys ya, ataupun diganti produk tersebut supaya kalian itu bisa mendapatkan ulasan yang bagus. Jangan sampai ada pembeli yang komplain, kalian nggak bertanggung jawab, ya otomatis ulasan kalian bakalan jelek dan produk kalian bakalan turun penjualannya guys. Jadi itu ya harus tetap dijaga ulasan itu guys ya, supaya kita masih bisa tetap bertahan di tahun 2022 ini. Terus settingan yang keempat adalah kalian wajib mengaktifkan fitur COD guys. Kenapa? Ya kita udah pernah tahu lah ya,
Kalau misalnya transaksi paling banyak ya di marketplace itu COD ya guys ya, karena pembeli banyak-banyak yang dari daerah terpencil gitu ya, yang alamatnya itu belum ada kayak pembayaran ATM ataupun masih jauh dari Indomaret ya. Jadi mau nggak mau dia pakai fitur COD atau bayar di tempat. Nah, dengan mengaktifkan fitur COD kita bisa menjangkau lebih banyak lagi ya customer-customer yang di daerah-daerah terpencil itu tadi ya. Selain itu, dengan fitur COD juga banyak ya pembeli-pembeli yang walaupun udah bisa pakai payment online nanti atau pembayaran m-banking gitu ya, tapi dia masih ingin menggunakan fitur COD ya. Apalagi kalau di Shopee, fitur COD itu ada gratis ongkirnya guys ya. Jadi dengan mengaktifkan fitur COD, konversi di toko kita juga bakalan naik dan penjualan kita pun juga bakalan naik guys ya. Jadi kalian juga wajib toko kalian aktifkan fitur COD ya. Saya rasa yang pada nonton ini udah mengaktifkan fitur COD semua lah ya. Jangan sampai kalian nggak mengaktifkan fitur COD, nanti pasti toko kalian nggak bakalan bisa bertahan di era seperti ini guys. Kecuali kalau misalnya kalian produknya kuat ataupun brandnya kuat ya, seperti itu. Settingan kelima adalah kalian juga wajib mengaktifkan fitur gratis ongkir Shopee dan juga fitur gratis ongkir ekstra. Jadi di Shopee ini ada 2 fitur gratis ongkir ya. Kalau gratis ongkir Shopee itu kalian tinggal nanti daftarnya verifikasi KTP ya. Setelah itu nanti akan ada tombol hijau ya, truk warna hijau. Itu kalau misalnya kalian daftar gratis ongkir Shopee. Cuma kalau misalnya kalian cuma daftar gratis ongkir Shopee, minimum pembeliannya untuk mendapatkan gratis ongkir itu mahal ya. Jadi pembeli juga bakalan mikir-mikir juga gitu ya. Biasanya kalau yang saya tahu ya, yang saya ingat, kalau misalnya kita cuma mendaftar gratis ongkir Shopee doang, itu minimum pembeliannya sekitar 120 ribuan. Jadi besar banget ya. Dia harus beli 120 ribu baru dapat gratis ongkir. Tapi kalau misalnya kalian itu tokonya daftar gratis ongkir ekstra, nah minimum pembeliannya lebih kecil. Biasanya sih sekitar 30 ribu gitu ya. Dengan beli 30 ribuan, pembeli sudah bisa mendapatkan gratis ongkir guys. Jadi saran saya sih teman-teman wajib aktifkan kedua-duanya ya, maupun gratis ongkir Shopee, begitupun juga dengan gratis ongkir ekstra, supaya toko teman-teman bisa bertahan di 2022 ini. Dan settingan terakhir yaitu teman-teman wajib untuk iklan ya. Kenapa? Karena seperti yang sudah saya bilang di awal tadi, kalau sekarang itu semakin banyak seller-seller yang jualan di Shopee. Jadi kue-kuenya atau pembeli-pembelinya juga bakalan dibagi-bagi ke seller lain gitu ya guys. Nah, kalau misalnya kita nggak beriklan, produk kita nggak bisa muncul ke atas. Sedangkan seller-seller lain juga jualan produk yang hampir mirip dengan kita yang akan dimunculin ke atas guys. Ya produk kita kalau misalnya nggak iklan ya akan timbul ke bawah gitu ya. Jadi supaya bisa tetap nongol di atas dan toko kita tetap bisa bertahan, kita harus mengaktifkan iklan ya guys. Nah iklan di Shopee sendiri itu ada 3. Iklan kata kunci, terus juga iklan produk serupa, dan juga iklan toko. Nah yang sering saya gunakan itu adalah iklan kata kunci dan juga iklan produk serupa. Karena itu yang powerful ya guys. Untuk teman-teman yang mau belajar lebih detail tentang iklan kata kunci dan juga iklan produk serupa, teman-teman bisa tonton video saya yang sebelumnya. Ya bisa tonton aja di pojok kanan atas ya untuk videonya tersebut, karena di sana sudah saya jelaskan lengkap gimana caranya beriklan kata kunci dan juga iklan produk serupa. Jadi itu ya yang teman-teman harus lakukan, yaitu mengaktifkan fitur iklan supaya toko teman-teman masih bisa tetap bertahan dan nggak sepi orderannya itu. Kayak gitu ya. Oke guys, jadi itulah tadi ya setting-settingan supaya toko kita itu masih tetap bisa bertahan alias nggak sepi ya di tahun 2022 ini. Saya highlight lagi ya, saya ulangi lagi. Yang pertama tadi, teman-teman wajib untuk mengaktifkan fitur instan ya. Terus yang kedua, teman-teman juga wajib tokonya itu memberikan garansi ataupun retur ataupun refund supaya memberikan kenyamanan terhadap pembeli. Terus yang ketiga, teman-teman juga wajib menjaga performa ulasan di produk teman-teman ya, supaya produk teman-teman nggak sampai turun orderannya itu. Terus yang keempat, teman-teman juga harus mengaktifkan fitur COD. Terus yang kelima, teman-teman wajib mengaktifkan fitur gratis ongkir Shopee dan juga gratis ongkir ekstra. Dan yang terakhir, teman-teman juga harus beriklan supaya toko teman-teman tetap bisa bertahan ya, supaya produknya bisa muncul ke atas. Kayak gitu. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan sharing simple kali ini ya, ini sebenarnya simple guys ya, karena saya nggak pakai harus share screen terus menjelaskan lebih detail gitu ya. Karena ini cuma hal-hal aja ya yang perlu teman-teman harus perhatikan supaya teman-teman tokonya masih bisa bertahan ya di tahun 2022 ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan juga membantu toko kalian. Terima kasih yang sudah menonton. See you. Bye.